Baik. Kan kalau memang dia nak mau dari awal atau saya memaksa atau mengancam, kan dia dari awal sudah nggak mau gitu. Mas Agus, sebenarnya apa yang Anda komunikasikan dengan wanita ini sehingga kemudian Anda bisa pergi bersama-sama, Anda dibonceng, itu apa? Kalau menurut versi Anda, kalau dari versi Anda, apa yang Anda sampaikan? Ya, ini secara jujurnya bukan versi saya. Saya hanya bilang, Mbak minta tolong antarin ke kampus, dia bilang gitu. Terus dia bilang, iya saya antarkan tapi saya masukin anak dulu di laptop, dia bilang gitu kan. Laptopnya di tas, gitu. Nah, seketika dia gitu dah langsung ngantar saya gitu. Anda meminta wanita yang baru Anda temui untuk mengantar Anda ke kampus, Mas Agus? Ya, cuman itu aja, nggak ada untuk berbincang atau mengancam dengan ngasih tahu orang tua, nanya-nanya kejadian sama mantan. Nggak mungkin saya tahu nama orang tuanya, sedangkan kita baru kenal. Mas Agus, kenapa kemudian Anda meminta wanita yang Anda baru kenal untuk mengantar? Apakah memang sudah cukup ngobrolnya, sudah cukup lama, kenalannya sudah cukup lama, sehingga Anda berani meminta diantar ke tujuan Anda oleh wanita ini? Enggak, cuma ngomong sebentar dan dia langsung bersedia, Bu, gitu. Tidak ada omongan yang lain. Baik, jadi Anda meminta untuk diantar ke kampus, kemudian langsung dibonceng, begitu? Ya, tetapi dia lainnya, Bu. Dia lain muter-muter, dia sampailah tiba-tiba dibawa ke sana, gitu. Baik, pelan-pelan Mas Agus. Tapi ternyata kemudian jalurnya ini tidak menuju ke kampus, tapi dibawa berputar-putar sampai akhirnya sampai ke penginapan. Itu Mas Agus? Iya, Bu. Ya, apakah wanita ini sempat menyampaikan maksud tujuannya seperti itu? Dan apakah di perjalanan Mas Agus sempat bertanya apa maksudnya? Saya tidak sempat bertanya karena saya berpikir yang positif aja. Karena bersyukur dia sudah mengantarin, masa kita berpikir yang tidak, Bu, gitu. Tapi saya kira dia mau bertemu sama seseorang gitu, pas muter-muter ternyata tidak ada gitu. Oke, ketika kemudian sampai di tempat penginapan, apa yang terjadi? Kenapa Mas Agus yang tujuannya bukan ke situ, tapi mau ikut masuk? Ya, karena dia yang gonceng, Bu. Saya mau loncat tidak berani, Bu, gitu. Maksudnya tidak berani? Kalau memang ternyata tujuan Anda bukan di situ, bukan di tempat penginapan dan di kampus, kenapa mungkin Anda tidak pergi, tidak meninggalkan wanita itu, tapi kenapa malah ikut masuk ke dalam? Bagaimana? Ya, gini, Bu. Karena pada di motor itu saya tidak berani loncat, Bu, gitu. Bareng kapal api. Tex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori. Maaf, bagaimana saya kurang mendengar. Jadi kan memang yang mengemudikan motor ini langsung menuju ke sana, begitu kan? Nah, kemudian setelah sampai, ya Mas Agus bagaimana saya kurang mendengar tadi. Mas Agus kemudian turun. Dia yang turun, dia yang bayar, Bu, gitu. Baik, nah Mas Agus. Dia yang turun, dia yang bayar. Baik, dia yang bayar adalah bayar kamar, betul Mas Agus? Ya, nah, dia yang bayar kamar gitu. Baik, yang saya pertanyakan adalah ketika kemudian sampai di penginapan, ini bukan merupakan tujuan Mas Agus, kenapa Mas Agus masih mau mengikuti wanita itu? Jika yang itu yang Mas Agus katakan, bahwa ini keinginan wanita itu. Kenapa Mas Agus kemudian tidak pindah, ataupun juga tidak meninggalkan dan pergi ke tempat tujuan asli Mas Agus, yaitu ke kampus? Karena dia bilang suruh masuk, saya masuk. Nah, setelah masuk itu, dia yang bukain baju celana saya dan dia buka sendiri gitu. Disuruh Mas Agus ikut, kemudian mau masuk, kemudian tadi masalah membuka baju, itu keinginan dari wanita tersebut. Masalahnya adalah kenapa Mas Agus mau sampai kemudian masuk ke kamar, ataupun juga sampai wanita tersebut membuka baju dan sebagainya. Kenapa Mas Agus masih mengikuti keinginan wanita itu? Kenapa? Ya, karena atas dasar saya suka sama dia dan dia suka sama saya karena dia yang bukain gitu, Bu, gitu. Tetapi setelah atas dasar suka itu, dia setelah dia melakukan itu sama saya, dia yang pakaiin baju, dia yang membersihkan lagi. Nah, seketika setelah itu dia menelpon seorang temannya, Bu. Dia bilang, tunggu saya di Islamic Center, dia bilang. Tetapi sebelum kamu sampai di sana, saya tidak bisa berhenti, dia bilang gitu, Bu. Nah, setelah itu dia kembali naruh HP-nya di helmnya, nah terus bertemulah, diputer-puterin lagi, bertemu di Islamic Center. Nah, seketika kayak ada kejadian, Bu, yang dimana kejadian seperti ada tuduhan ini, tuduhan itu, nah terus satu orang yang memfoto saya.
Baik, saya pahami begitu. Pak Agus, saya tahan dulu. Mas Agus mengatakan akhirnya ada suka sama suka, artinya ada kesepakatan kalian masuk ke dalam penginapan tersebut. Kapan terjadinya kesepakatan itu? Karena kalau waktu dijalankan Mas Agus ini tidak mengetahui bahwa akan dibawa ke penginapan tersebut. Kapan terjadinya kesepakatan kalian suka sama suka tadi? Karena memang dia tidak suka sama suka, untuk apa dia bukain saya, Bu, gitu. Baik, tapi dari pihak Mas Agusnya, yang saya tanyakan dari pihak Mas Agusnya, kapan kemudian Mas Agus akhirnya mau menurut karena Mas Agus suka, begitu kan? Apakah kemudian ada kesepakatan juga akhirnya, oke, baik, kita masuk ke dalam kamar tersebut? Memang Mas Agus menghendaki seperti itu? Enggak, saya suka sama dia setelah saya dibukain sama dia, jadi saya diam gitu. Baik, baik Mas Agus, tahan sampai di situ terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita juga sudah bersama Mbak Ade tadi sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh tersangka. Tanggapannya langsung saja Mbak Ade. Ya, itu sangat jelas membuat-buat ya, karena jadi begini, saya lanjutkan mungkin dari yang tadi saya sempat jelaskan. Silakan, ya, silakan. Bahwa pada saat korban sedang duduk-duduk sambil membuat konten di Taman Udayana, itu pelaku Agus datang untuk mengajak korban berkenalan, kemudian di situ pelaku berusaha untuk mengambil simpati dari korban, sampai akhirnya korban percaya bahwa si pelaku ini tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin berbincang-bincang saja. Nah, kemudian tadi terjadi satu momen di mana pelaku mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara, di mana di sana terjadi satu adegan yang membuat si korban ini merasa terkejut hingga menangis dan ketakutan. Yang kemudian si pelaku ini mengajak korban untuk berpindah tempat ke tempat yang lebih belakang, di mana tempat itu lebih sepi, tidak ada orang, untuk menghindari adegan itu. Nah, dan itu juga membuat korban masih percaya karena memang tidak ada kecurigaan saat itu dari sisi korban. Tapi kemudian dalam proses perjalanan dari satu titik ke titik yang di belakang teras Taman Udayana itu dari situ pelaku sudah mulai banyak membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi korban, baik itu keluarga, masalah perkuliahan, masalah asmara, seksualitas dan lain sebagainya, yang kemudian membuat korban ini merasa ada beberapa hal yang kenapa akurat, beberapa hal kenapa bisa akurat begitu, dan di situ korban bertanya-tanya sambil merasa ketakutan, bertanya-tanya pada dirinya sendiri dan merasa ketakutan, sampai akhirnya di belakang, di bagian belakang Taman Udayana, di situ korban kemudian diberitahu oleh si pelaku bahwa kamu sekarang sudah terikat dengan saya, karena saya sudah mengetahui seluk-beluk tentang kamu, saya sudah mengetahui hidup kamu, saya sudah mengetahui semua masalah kamu. Jadi si pelaku ada statement seperti itu. Kemudian si pelaku juga mengatakan, kamu harus mandi bersih, kamu harus membersihkan diri kamu dari dosa-dosa masa lalu bersama saya. Begitu. Jadi kemudian si korban menolak maksudnya. Korban di situ menolak. Korban mengatakan bahwa saya sedang berpuasa dan urusan taubat saya bisa taubat sendiri. Saya tidak mau mandi bersih dengan kamu seperti itu. Nah, pada saat korban menolak seperti itu, si pelaku ini kemudian mengancam korban dengan mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau mengikuti permintaan saya, maka saya akan membongkar semua hal yang saya tahu tentang aib-aib kamu kepada orang tua kamu. Dan bagaimana kemudian si korban percaya dengan itu? Karena korban melihat bahwa dari keterangan-keterangan tadi saat perjalanan pindah titik itu, si pelaku itu ada beberapa hal yang akurat. Sehingga korban merasa, oh mungkin juga si pelaku ini tahu tentang orang tua saya. Karena dia punya keterikatan dengan saya yang tadi bilang sama pelaku itu. Sehingga kemudian korban di situ ketakutan seperti itu. Mbak Ade, mohon maaf, saya tahan dulu. Kita akan jeda sejenak dulu Mbak Ade. Tapi setelah jeda nanti kita akan lanjutkan. Mbak Ade, singkat mungkin sebelum jeda. Usia berapa korban ini Mbak Ade? Masih mahasiswa. Mahasiswa usianya? Semester akhir. Semester akhir, mahasiswa semester akhir ya Mbak Ade ya? Baik, nanti kita tahan dulu Mbak Ade, Mas Agus. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan. Mbak Alista juga akan berikan pandangan setelah jeda. Kami sudah kembali.